Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi, shalom. Shalom. Haleluya. Saya sangat bersyukur dan kita semua sangat bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan boleh mengizinkan kita berkumpul bersama-sama di Sarakba pagi hari ini. Semua karena Tuhan begitu baik, bahkan Tuhan begitu mengasihi kita semua. Saya juga tak lupa menyapa bagi teman-teman atau sidang jemaat atau bagi Bapak Ibu yang menyaksikan siaran live ini melalui YouTube, biarlah kita dapat dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan atau melalui penyembahan sebentar. Puji nama Tuhan, sebelum kita lebih jauh menyembah Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa untuk Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami pagi hari ini. Kami boleh ada Tuhan sebagaimana ada. Itu semua karena kemurahan Tuhan yang begitu baru, begitu baik dan mengasihi kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mulaikan ibadah kami, Sarakba di tempat ini. Kau lawat kehidupan kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kau urapi Tuhan setiap kami yang melayani, bahkan setiap kami yang hadir, bahkan yang menonton siaran live ini Tuhan. Biar Tuhan kami boleh dikuatkan Tuhan, biar Tuhan dapat kami memperoleh berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dari awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Jadilah seturut kehendak-Mu Tuhan, biar Tuhan kehendak Tuhan yang terjadi bukan kehendak kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah menjadi doa seruan kami mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita berterima kasih hanya untuk Tuhan, karena kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana ada. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Katakan Kau mengasihiku, Kau mengasihiku, Kau memiliki kami ya Tuhan. Kau memilikiku. Kalau katakan pujian ini, betapa hatiku, Betapa hatiku amin ya Tuhan. berterima kasih Yesus. Katakan Kau mengasihi kami ya Tuhan. Kau mengasihiku, Kau memilikiku Tuhan. Kau memilikiku. Suaramu untuk Tuhan, sama-sama kita katakan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kalau kita angkat pujian ini, Betapa hatiku berterima kasih Yesus. mengasihiku, Kau mengasihiku, Kau memiliki kehidupan kami ya Tuhan. Kau memilikiku. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu untuk Tuhan, sama-sama kita katakan. Hanya ini Tuhan
ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Suara sungguh-sungguh, merangkap suaramu untuk Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Dengan suara yang terbaik, suara lagu sama-sama kita katakan. Hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Katakanlah, pakailah hidup kami ya Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Angkat suaramu, angkat penyembahanmu untuk Tuhan.
cinta yang besar, dengan kasih-Mu yang sempurna. Haleluya. Oh Tuhan, ku sembah, ku sembah. Terima kasih Tuhan. Hanya ini Tuhan, Persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan pekerjaan selanjutnya saya serahkan yang namanya. cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidup kami ya Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Saya serahkan kepada Pastor. Tuhan yang menajamkan pikiran kami dengan firman Tuhan, yang mengikis setiap kedagingan, keegoisan, kesombongan kami, keangkuhan kami, supaya kami semakin rendah hati. Kami belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Dan pada saat ini kami bersama-sama membuka hati kami, kehidupan kami, untuk kami belajar, diisi, dikalibrasi, diatur oleh firman Tuhan, supaya kehidupan kami ini sebagai satu persembahan yang hidup, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong setiap kami yang hadir pada saat ini, supaya kami benar-benar diisi oleh firman Tuhan. Kami benar-benar berkonsentrasi untuk belajar kebenaran firman Tuhan, supaya kehidupan kami ini semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memulai sarapan pagi bersama ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Baik, pada hari ini kita akan belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama membuka pikiran kita, menyiapkan hati kita untuk kita mendengar dengan berkonsentrasi, dan kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka ayat pembacaan kita di dalam kitab Yosua pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-6. Saya percaya kita semua sudah membaca, merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan ini, dan kita siap untuk saling berbagi di tempat ini. Amin.
Oke, kita akan baca bergantian. Saya akan baca Yosua pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-6, ayatnya yang ke-7 dibaca oleh Moan, lalu Yosafat. William, aduh. Siapa namanya? Gina. Oke. Hah? Yohanita, Ona, Vero, supaya saya nanti kalau sebut nama saya tidak menerka-nerka. Alisa, Anjas, di sampingnya Anjas. Ella. Nia, ya. Oke, Devan. Ya. Yosua 14 ayatnya yang ke-6, judul perikop firman Tuhan adalah Kaleb mendapat Hebron. Ayat yang ke-6, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Ayat 7, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Ayat yang ke-8, sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan, Allahku dengan sepenuh hati. Ayat yang ke-9, pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayat yang ke-10, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ayatnya yang ke-11, pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ayat 12, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kirayat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Amin. Oke, jadi pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini kita belajar tentang Kaleb. Ada yang tahu arti nama Kaleb? Enggak enak sih. Tapi arti nama Kaleb itu anjing. Itu menggambarkan, menceritakan tentang kesetiaan. Ya, jadi loh, artinya jelek ya. Jadi itu menggambarkan tentang kesetiaan. Kenapa saya sebut seperti itu? Karena kalau kita membaca di sini ada rentang usia yang Kaleb tuliskan di ayatnya yang ke-7, aku berumur 40 tahun. Pada waktu yang lalu dia bercerita ketika masih berusia 40 tahun. Dan pada waktu dia bercerita itu dia berusia 85 tahun. Jadi ada rentang waktu yang dia ceritakan bahwa selama umur hidupnya dia setia mengikuti Tuhan.
di dalam ayatnya yang ke-8. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku bukan dengan setengah hati tapi sepenuh hati. Nah, pertanyaannya kita pada pagi hari ini adalah apakah kita, saya juga masih muda. Jadi apakah kita seumur hidup yang Tuhan percayakan saat ini, masing-masing kita dengan usia yang berbeda, pernah gak kita bertanya, ini saya serius gak ya? Atau saya hanya seperti lagu itu ya, Kristen katanya. Kita hanya sekedar datang ke gereja, kita hanya mengikuti aktivitas rohani supaya mama saya atau papa saya tidak, kenapa kok tidak ada aktivitasmu ini di gereja? Ternyata dicek di Instagram, di Facebook, di status, ini sudah jarang di gereja. Tapi kita harus belajar untuk mengerjakan semuanya itu dari hati dan setia kepada Tuhan. Nah, kita akan belajar sama-sama dari Kaleb ini. Kita langsung saja. Jadi teman-teman dapat hal apa yang dibaca dari Yosua pasalnya yang ke-14 ayat ke-6 sampai ayatnya yang ke-15. Jadi Hebron itu, Kaleb mendapatkan Hebron. Hebron itu satu daerah di tanah Kanaan yang di situ orang-orang enak. Orang-orang enak itu orang-orang yang besar dari suku keturunan yang seperti Goliat. Mereka tinggi besar. Tetapi di Hebron itu orang-orang besar yang paling besar. Jadi kalau dia versinya siapa yang paling besar? Anjas. Dia Anjas yang paling besar. Yang paling besar badannya di sana. Jadi kenapa nggak ada yang mau memilih Hebron itu? Karena di sana itu kalau mau berperang itu susah. Berat, bukan susah, berat ya. Karena di sana musuhnya itu orang-orang besar yang paling besar. Kalau mau dipilih pasti akan memilih, saya pilih yang musuhnya tidak terlalu berat. Supaya saya mendudukinya, karena itu adalah tanah perjanjian. Nah jangan ada di dalam, mungkin waktu kita membaca, ketika Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian. Masuk di tanah perjanjian itu bukan lalu mereka duduk, ongkang-ongkang kaki. Mereka harus berperang untuk mengalahkan penduduk yang ada di situ. Pada waktu kita, ini gambarannya seperti ini. Pada waktu kita dipanggil keluar daripada gelap menuju kepada terang, kehidupan kita yang sekarang ini yang sudah ditebus, maka sekarang kita ada di dalam pertempuran rohani kita masing-masing. Di dalam pekerjaan kita, di kuliah kita, di dalam segala aktivitas kita, ada banyak hal yang kita masih bergelut di dalamnya, masih berperang di dalamnya. Nah kita akan belajar sama-sama, saya langsung aja ya, karena kalau bilang ditunggu siapa yang mau mulai duluan biasanya lama. Jadi kita langsung mulai dari sudut kiri. Dari sudut kiri ya saya lihat mukanya Moan ini sudah siap dengan catatan dalam terjemahan Ibrani, Yunani. Lalu Yosafat ingat ya, kalau kita membaca firman Tuhan jangan punya mindset, wah ini kalau salah gimana ya. Ingat ya, kasih karunia dan keselamatan tidak, apa yang kita sharing itu tidak mengurangi kasih karunia dan keselamatan. Tidak mengurangi nilai kita di hadapan Tuhan, tapi kita sama-sama belajar firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Satu orang Ji. Ya, kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dari pembacaan ini saya mendapatkan kebenaran apa? Tentang Kaleb mendapat Hebron. Silakan. Dari Moan. Baik, terima kasih Pastor. Jadi kalau untuk dari firman ini sebenarnya buat saya pribadi sederhana, yaitu adalah ketika kita setia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, segenap hati kita,
apa yang sudah dijanjikan Tuhan buat kita itu pasti akan ditepati sama Tuhan. Itu yang sering jadi penguat ketika saya menghadapi sesuatu juga gitu. Kadang, ini bisa enggak ya Tuhan, kayak gitu. Terus ketika berdoa, kadang kan Tuhan tuh kita yang bertanya, tapi kadang kita sendiri juga yang ngejawab gitu. Saya anggap itu adalah suara Tuhan sendiri. Kalau dalam doa itu Tuhan meyakinkan saya untuk melakukan itu. Terus ketika dalam melakukan pekerjaan tersebut ada keraguan, kadang saya ngingat kembali di doa itu gitu. Jadi ini pasti bisa karena Tuhan udah janji saya pasti bisa, kayak gitu. Seperti itu, Pastor. Baik, terima kasih Moan. Jadi kadangkala waktu kita berdoa untuk sesuatu yang kita harapkan, ternyata keadaan dan situasi nggak berubah. Tapi Tuhan mau kita dulu yang berubah. Karena Tuhan itu selalu mengubah kita dari dalam keluar. Karena kalau keadaan di luar berubah, terus kita nggak mengenal Tuhan secara pribadi, yang ada nanti kita menjadi orang yang waktu kita berdoa, lalu kita dapat keberhasilan, kita berubah menjadi sombong. Kita berubah menjadi, kalau saya yang berdoa, kalau bukan karena saya. Kita mesti belajar bahwa ketika kita berdoa, kita tahu saya sedang menghadapi pergumulan, saya sedang menghadapi permasalahan. Tetapi satu hal yang kita pelajari dari Kaleb itu adalah sebuah sikap bagaimana kita menjadi pribadi yang pantang menyerah. Siapa sih yang gak pernah ngalamin, saya kayaknya merasa sesuatu, hidup saya ini persoalan saya, pergumulan saya ini berat. Kadang orang suka salah di dalam kerangka berpikirnya. Mereka merasa hidup lebih mudah, lebih bahagia, lebih menyenangkan kalau tidak ada persoalan. Siapa yang pernah berpikir seperti itu? Atau cuma saya saja? Termasuk orang Kristen, saya sudah berdoa Tuhan. Tapi kenapa pergumulan ini nggak pergi-pergi? Tantangan ini tetap ada. Ketika kita memandang kehidupan kita ini, persoalan sepertinya datang silih berganti. Hidup kok pas-pasan, espas, kayak mobil ya. Jadi waktu kita menjalani kehidupan ini, persoalan sepertinya datang silih berganti. Dan untuk kita ketahui bahwa setiap kali persoalan datang itu selalu punya tujuan. Kalau kita ujian itu ada persoalan, ada soal yang kita jawab supaya kita naik tingkat. Betul ya? Yang kuliah, yang mulai dari SD, SMP, SMA kita naik jenjang sampai akhirnya kita selesai dari bangku pendidikan. Sebenarnya di dalam kehidupan kekristenan pun Tuhan mau kita itu menjadi dewasa rohani. Kita mengerti apa maksud Tuhan melalui persoalan ini, melalui permasalahan ini. Ada satu hal yang Kaleb miliki yang sangat luar biasa. Tapi nanti sebentar, nanti kita saling berbagi ya. Jadi seperti tadi yang Moan sampaikan, kadangkala kalau kita berdoa, kita rasa bagaimana caranya kita mengetahui suara Tuhan, kita baca perkataan Tuhan, firman Tuhan. Tidak akan lepas dari hal itu. Saya percaya bahwa Roh Kudus akan menuntun kita, membimbing kita untuk kita bisa mengenal suara Tuhan secara pribadi. Silakan. Yosafat. Kalau dari saya mungkin kurang lebih sama kayak Kak Moan. Ya. Dimana kalau saat kita dalam pergumulan tidak jarang
orang pasti berharap Tuhan akan langsung menjawab begitu, langsung mengabulkan apa yang menjadi pergumulan kita. Tapi bagaimana jika belum atau tidak dijawab oleh Tuhan? Apakah kita tetap berpegang teguh begitu? Mungkin itu saja. Thank you. Terima kasih Yosafat. Arti nama Yosafat itu Allah adalah hakim. Ngeri juga. Jadi mungkin karena kita ini ya sudah terbiasa dengan budaya instan. Ya. Kita mau waktu kita berdoa, padahal Alkitab bilang pada waktu kita berdoa kita harus tekun mengerjakannya. Apa yang kita gumulkan, apa yang kita doakan. Kita menjadi orang yang tidak mudah menyerah dengan keadaan. Kita menjadi orang yang tidak mudah kalau ada satu quotes yang saya pernah baca, kita akan kalah di dalam kehidupan ini bukan di akhir dari pertandingan. Kita kalah di dalam kehidupan ini ketika kita menyerah. Saya ulang sekali lagi, kita kalah di dalam kehidupan ini bukan di akhir pertandingan. Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandinganku, pertandingan iman dengan baik. Tetapi dari kalimat itu kita bisa tahu bahwa ketika kita menyerah, kita tidak bisa mengakhiri pertandingan. Kita tidak bisa menyelesaikannya. Jadi kita jangan mudah menyerah. William. Banyak ini William saya lihat. Silakan. Puji Tuhan, terima kasih. Yang saya dapat dari pembacaan atau pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu ada beberapa poin, yaitu berbicara tentang kesetiaan, tentang iman, bahkan tentang ketekunan, bahkan janji Tuhan. Saya mau bilang ke teman-teman, kesetiaan itu mahal. Kenapa mahal? Karena kita susah mempertahankan namanya kesetiaan. Yang bisa mempertahankan kesetiaan itu hanya Tuhan ke hidup kita. Sedangkan kita menjaga kesetiaan ke Tuhan masih istilahnya masih rabun-rabun. Itu yang masih saya lihat dan itu yang saya gambarkan di kehidupan saya. Kadang saya merasa kesetiaan saya masih ibarat kata dari 1 sampai 100 ya mungkin masih 15% lah. Kenapa? Karena kadang dalam lingkungan gereja atau lingkungan kekristenan kadang saya merasa kedekatan Tuhan dengan Tuhan itu dalam kehidupan saya masih sangat kurang karena itu saya sudah melayani, saya sudah diberikan tugas tanggung jawab, tapi saya tidak bisa menjalankannya dengan baik karena mungkin sifat manusiawi saya yang masih kedagingan saya yang masih terus mengalahkan kepribadian saya. Jadi saya sangat diberkati kalau berbicara soal kesetiaan. Saya betul-betul sangat memiliki atau masih sangat kekurangan dalam soal kesetiaan untuk Tuhan. Tapi saya terus mengimani dan terus percaya sampai sekarang saya bisa mendapatkan kesetiaan itu kalau betul-betul saya mengandalkan Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Tapi di sisi lainnya kadang juga mungkin karena
Kalau kita sudah kayak merasa betul-betul Tuhan dekat sama kita atau Tuhan ada di dalam kehidupan kita, ya mungkin dari kuasa-kuasa kegelapan kah mungkin atau apa, ya itulah istilahnya begitu. Kadang merusak mental kita, kadang merusak pikiran kita. Jadi itu yang mengurangi kesetiaan kita lagi ke Tuhan. Padahal Tuhan itu istilahnya kayak sudah buka tangannya untuk kita, sisa kita datang ke Tuhan, Tuhan pegang tangan kita, tapi kitanya susah gitu. Itu namanya susah mengalahkan kedagingan. Mungkin cuma itu saya, Pastor. Sudah, saya kira banyak tadi. Siap. Thank you, William. Jadi kalau kita baca di Alkitab itu sering muncul kata ini. Tuhan menunjukkan kasih setia. Menunjukkan itu adalah sebuah bahasa waktu. Kalau kita melakukan sekali, dikasih tahu. Siapa tadi namanya? Gina nanti hari Kamis datang Saraba, ikut. Dilakukan sekali itu namanya taat. Tetapi waktu dilakukan berulang-ulang itu setia. Menunjukkan kasih dan setia. Ya, jadi kalau kita ikut Tuhan, kita belajar ini. Kadang saya juga mau ini, apa yang saya kerjakan itu selalu baik, selalu terlihat oleh orang lain, wah ini yang dikerjakan betul-betul bagus. Tapi saya belajar, kalau saya mau apa yang saya kerjakan itu orang lain puji, orang lain melihat itu sebagai sesuatu yang baik, berarti saya punya sesuatu yang salah di dalam diri saya. Karena identitasnya kita di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan, tanggung jawab kita dalam melayani, tanggung jawab kita di dalam keluarga, bukan untuk hal itu. Karena Tuhan sudah kasih kita sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menunjukkan kasih setianya, kebaikannya melalui korban Kristus di kayu salib. Jadi itu ya, kalau kita bicara tentang setia itu bukan setiap tikungan ada ya. Tapi setia itu di mana kita belajar untuk mengulang, melakukannya berulang-ulang. Kalau kita diberitahu, besok jangan lupa ya baca Alkitab. Besok kita lakukan. Sekali kita lakukan, kita taat mengerjakan. Tapi waktu kita melakukannya berulang-ulang, disitulah muncul kesetiaan. Oke, silakan dari Gina. Baik, terima kasih Pastor. Mungkin dari saya, dari bacaan kita pada pagi hari ini, itu yang saya dapat tentang setia, tentang iman kita kepada Tuhan. Di saat kita sedang mengalami hal yang buruk ataupun pergumulan di dalam hidup kita, tetaplah kita datang kepada Tuhan, tetap kita meminta dan tetap kita berdoa kepada Tuhan. Dan mungkin terkadang doa kita itu tidak dijawab ataupun apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin ada rasa kecewa kita, tapi kita tidak boleh menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi di hidup kita, karena rencana Tuhan itu adalah rencana yang paling baik di kehidupan kita. Mungkin itu saya dari saya. Terima kasih. Terima kasih Gina. That's good. Thank you. Silakan. Terima kasih Pastor untuk Sama-sama. pagi hari ini. Mungkin dari ayat ini saya bisa dapatkan itu tentang kesetiaan dan iman. Seringkali kalau banyak
orang yang kayak dapat masalah begitu, seringkali mereka kayak langsung sudah malas untuk datang beribadah, sudah putus asa, sudah tidak mau mengikut lagi ke Tuhan gitu. Tapi dari ayat ini yang saya dapat, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lewati, kita harus sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan, datangkan diri untuk Tuhan, berdoa, pasti Tuhan akan buka jalan. Itu aja. Terima kasih. Oke. Thank you. Ona. Silakan. Ya baik, terima kasih Pastor. Dari pembacaan ini ada yang saya dapat yaitu kurang lebih sama sih, setia, kepercayaan, sama kayak Kaleb di sini dibilang aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sampai akhir itu dia tetap setia, dia tetap percaya sama janji Tuhan dan dia tidak menyerah. Itu sih Pastor. Itu saja. Sudah. Haleluya. Thank you Ona. Silakan. Oke, terima kasih sebelumnya. Seperti teman-teman yang lain tidak jauh berbeda ya, yaitu apa yang saya dapatkan pada saat ini dan pembacaan kita saat ini yaitu tentang kesetiaan dan iman. Bagaimana ketika kita memiliki sebuah permasalahan, kita harus setia tetap datang kepada Tuhan. Sedikit cerita juga buat teman-teman, tahun kemarin itu saya ditolak sama perguruan tinggi, gagal masuk dalam PTN impian. Kemudian sepanjang 1 tahun itu saya menganggur dan setiap malam saya mendoakan terus bahwa Tuhan tahun depan saya mau masuk di kampus ini dengan skor sekian. Tetapi tahun ini doa saya tidak terjawab, tapi saya kembali gagal masuk dalam perguruan tinggi yang saya inginkan. Tetapi saya mendapatkan sebuah pelajaran bahwa mungkin Tuhan memberikan kampus saat ini karena sesuai dengan kapasitas saya. Mungkin kalau saya masuk di kampus impian saya tahun ini, mungkin saya tidak mendapatkan teman-teman saya yang saat ini, saya tidak mendapatkan privilege menjadi seorang ketua tingkat. Jadi pelajaran yang dapat saya ambil itu tetap setia dan mengimani apa yang kita doakan meskipun belum diberikan. Mungkin itu saja. Haleluya. Siapa namanya? Jeril. Ya. Jadi kalau kita dengar ada orang cerita seperti itu, saya sudah mendoakan tapi saya tidak mendapatkan, belum mendapatkan. Ya. Kalau kita baca di dalam Alkitab, Ibrani 11 itu disebut tentang pahlawan-pahlawan iman. Tapi di bagian akhirnya itu menarik. Bahwa mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Bahwa pahlawan-pahlawan itu ternyata tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Bahwa kadangkala ini, saya pun belajar tentang hal itu. Kalau ada orang bercerita di ground komunitas kecil, terus dia bercerita itu saya belum berhasil. Kayaknya itu bukan kesaksian deh. Nanti kalau dia berhasil, baru itu kesaksian. Ya itu bagus juga, itu membangun kita. Tapi waktu dia belum memperoleh, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan, tetap cinta kepada Tuhan, bukankah itu sebuah cerita yang kesaksian yang sangat bagus? Bahwa kita beriman kepada Tuhan,
Kita bukan beriman kalau saya memperoleh baru saya cinta Tuhan. Kalau saya menerima baru saya mengasihi Tuhan. Tapi kita beriman seperti ini, sekalipun Tuhan tidak menjawab doaku. Berat sekali. Tapi di dalam Ibrani kalau kita baca semua pahlawan-pahlawan iman, orang-orang yang mengalami, yang diceritakan di dalam Alkitab yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka semua berani mengambil ini, satu resiko di dalam kehidupan mereka. Seperti Nuh, seperti Abraham. Bahwa mereka berani mengambil satu tindakan yang orang lain mungkin menganggap mereka aneh. Nuh yang membuat bahtera bukan di tepi laut. Abraham yang mendengarkan sebuah suara, persembahkanlah anakmu. Anaknya cuma satu, terus diminta dipersembahkan. Tetapi kita belajar bahwa kalau kita mendengarkan cerita tentang kesaksian baik dari teman kita atau dari orang lain, ya jangan sampai ada di dalam pemikiran kita bahwa kesaksian itu kita bisa menjadi saksi pada waktu kita hanya mengalami tentang keberhasilan. Tapi waktu kita belum memperoleh apa yang kita gumulkan, kita belum mendapatkan jawaban Tuhan, kita tetap mengasihi Tuhan, kita tetap mencintai Tuhan, itu adalah sebuah kesaksian yang luar biasa. Silakan. Cek. Vero. Oke, saya banyak belajar dari pembacaan kita ini. Mungkin kita akan sedikit pelajari juga tentang histori dari Kaleb ini. Apa yang dia kerjakan dulu sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Jadi dulu itu bangsa Israel tinggal di Mesir dan mereka itu dipaksa kerja paksa di sana dan mereka berseru kepada Tuhan karena sepertinya mereka hidup menderita. Kemudian Tuhan mendengar seruan mereka, lalu Tuhan mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, keluar dari tanah Mesir, tujuan mereka adalah ke tanah Kanaan. Ketika mereka keluar dengan segala macam cerita di perjalanan tentang Musa membelah laut Teberau, ada cerita-cerita yang lain, pengejaran-pengejaran, peperangan. Tapi ada satu titik di mana mereka itu sampai ke tempat yang jaraknya sudah tidak terlalu jauh dari Kanaan. Di situ Musa memilih 12 orang mewakili masing-masing suku dari bangsa Israel. Jadi bangsa Israel itu ada 12 suku. Yeah. Jadi Musa mengutus 12 suku dan salah dua yang pergi adalah Yosua, Kaleb dan teman-temannya. Jadi ketika mereka pergi mengintai, mereka disuruh untuk mengintai tanah Kanaan. Mengintai berarti melihat kondisi di dalam, siapa nanti yang akan mereka lawan ketika mau masuk ke dalam tanah Kanaan ini. Jadi ketika 12 wakil dari 12 suku ini masuk ke tanah Kanaan, mereka itu dengan pandangan mereka sendiri melihat apa yang terjadi di sana. Lalu ketika semuanya sudah terlihat, mereka kembali kepada orang-orang Israel dan membawa laporan kepada Musa. Jadi di antara 12 ini, 10 melaporkan hal-hal yang negatif. Alias kalau misalnya di Kanaan itu ada orang-orang yang besar, raksasa, dan kita ini terlalu kecil untuk menjadi lawan mereka. Jadi mereka tuh sudah menganggap diri kalah memang sebelum mereka bertanding. Tetapi ada 2 orang yaitu Kaleb dan Yosua, mereka ini melaporkan hal yang berbeda. Mereka bilang, oh tidak kok kita bisa kalahkan mereka. Tanah itu sana tanah yang sangat subur. Kalau kita di sana tuh enak gitu. Tuhan memberkati tanah itu dan selama Tuhan beserta dengan mereka, Kaleb ini meyakini bahwa 100% mereka bisa masuk ke sana. Tanah yang subur itu kita bisa sampai ke sana, gitu kata Kaleb dan Yosua. Tapi karena ketidakpercayaan atau 10 suku yang
10 orang yang membawa kabar buruk ini, maka orang-orang Israel itu menjadi tawar hati. Mereka jadi tawar hati dan tidak mau untuk masuk. Padahal tinggal sedikit lagi mereka akan masuk. Nah, karena hal itu, nanti koreksi kalau saya salah, Pastor. Karena hal itu, mereka itu akhirnya perjalanannya itu muter-muter, jadi 40 tahun. Padahal sebenarnya perjalanannya sudah dekat. Nah, situlah mulai 40 tahun perjalanan mereka dari ikut ke padang gurun dan lain sebagainya, cerita di dalam Alkitab. Nah, singkat cerita, setelah 40 tahun ini, setelah orang-orang yang tidak percaya ini semuanya selesai hidupnya, jadi Tuhan memisahkan. Akhirnya yang masuk ke dalam tanah perjanjian itu hanya Kaleb dan Yosua dan generasinya gitu yang masuk ke dalam tanah perjanjian. Sementara generasi yang lain itu yang pengintai-pengintai itu sudah tidak masuk lagi. Jadi sudah selesai hidupnya di perjalanan. Nah, ketika mereka masuk, bagilah warisan itu. Jadi ada 2,5 suku yang di seberang Sungai Yordan, ada lagi yang 9,5 ya di seberang lagi. Nah, si Kaleb ini dia masih ingat bahwa Musa tuh dulu pernah berjanji sama dia. Kalau tanah yang dia injak itu kan semuanya melihat bahwa di situ ada raksasa. Tapi Kaleb punya pandangan yang berbeda tentang tempat itu. Jadi Kaleb bilang kita bisa kalahkan dia. Saya tetap percaya sama Tuhan. Tuhan yang berjanji tempat itu jadi milik kita, kita pasti akan mendudukinya. Nah, Musa itu berjanji bahwa tempat di mana kamu injak, di mana kamu pergi itu akan menjadi tempat kamu nanti. Nah, dia masih ingat itu. Dia masih ingat dan tadi yang dia bilang waktu kejadian mereka mengintai itu umurnya 40 tahun. Setelah 40 tahun di padang gurun, sampailah mereka, kemudian berapa tahun itu ada pembagian tempat tinggal, lalu Kaleb ini pun setelah dia berumur 85 tahun dia datang kepada Yosua. Yosua ini akhirnya menjadi pemimpin bangsa Israel, menggantikan Musa. Nah, dia datang kepada Yosua dan kasih ingat lagi janji, dia sampaikan lagi janji yang pernah dia dapat itu. Nah, apa yang saya pelajari adalah keteguhan hatinya. Apa yang dia lihat di masa lalu itu sama dengan apa yang dia lihat kemudian pada waktu dia masuk ke dalam tanah Kanaan. Musuhnya masih sama, lawannya masih sama. Tapi kita perlu lihat satu hal, dia tuh masih sama juga, tetap percaya sama Tuhan. Memang usianya berbeda, usianya sudah kalau kita hitung-hitungan sekarang mungkin agak mustahil. Kalau dengan usia yang 85 itu dia berkata bahwa dia masih kuat kayak dulu gitu. Mungkin kalau dalam pikiran kita agak enggak mungkin. Tapi enggak tahu lah, cerita Alkitab itu memang mungkin di usia yang di masa perjanjian lama itu memang orang-orang itu pada panjang umur gitu. Jadi mungkin usia yang seperti itu mungkin masih muda atau lain sebagainya. Tapi intinya dari umur 40 sampai 85 tahun dia masih tetap percaya sama Tuhan. Dan dia masih tetap percaya bahwa tanah Kanaan, tanah di mana Tuhan menjanjikan dia untuk menjadikan tanah itu milik pusakanya, itu akan dia dapatkan gitu. Nah, satu hal yang saya tangkap bahwa kita itu punya pengalaman pribadi dengan Tuhan itu akan berbeda-beda. Tergantung dari cara kita memandang sesuatu, dari cara kita mengimani hal itu. Jadi kalau kita percaya bahwa Tuhan menjanjikan hidup kita penuh dengan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan kebahagiaan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tidak mau mengusahakan itu dan tidak mau percaya sama janji Tuhan, itu akan sia-sia teman-teman. Jadi Tuhan sudah berjanji sama kita banyak hal yang Tuhan janjikan tentang kehidupan kita. Tapi belajar dari Kaleb ini tidak hanya waktu yang menguji dia, tetapi juga dia tetap musuhnya juga tetap menjadi bagian dari ujian keteguhan imannya ini sama Tuhan. Jadi berapa lama kita akan menanti apa musuh di depan kita, itu yang akan membuat kita goyah gitu. Itu yang menguji iman kita sama Tuhan. Kenapa Kaleb ini dikatakan dia teguh imannya? Karena dia diuji oleh waktu, dia diuji oleh apa yang ada di hadapannya. Tapi satu hal, dulu yang waktu masih muda dia percaya sama Tuhan 100%, pada saat dia pun
sudah lanjut usia atau dia sudah 40 tahun berlalu, dia masih mengatakan bahwa dia masih percaya sama Tuhan dengan sepenuh hati. Gitu. Jadi di masa yang muda ini, apakah kita akan percaya sama Tuhan seperti Kaleb, atau kita memandang apa yang di depan kita, persoalan kita itu lebih besar daripada janji Tuhan. Maka kalau kita melihat masalah kita lebih besar, maka kita akan jadi tawar hati. Kayaknya saya enggak bisa deh. Makanya kita enggak susah untuk menikmati janji-janji Tuhan. Padahal kalau kita berusaha, kalau kita berdoa, kita percaya sama Tuhan, itu tuh tidak ada yang mustahil gitu. Itu aja. Amazing. Thank you Vero. Silakan. Saya juga belajar dari pembacaan kita tentang bagaimana Kaleb yang sudah dijelaskan Kak Vera tadi, dan saya juga sangat belajar dari kehidupannya Kaleb dalam menanti perjanjian Tuhan. Dia tetap setia mengikut Tuhan. Jadi pertanyaannya untuk kehidupan saya juga, apakah dalam menanti perjanjian Tuhan saya tetap setia untuk mengikut Tuhan atau bagaimana. Jadi melalui cerita Kaleb ini saya juga ditegur secara pribadi untuk terus dalam menanti perjanjian Tuhan harus tetap setia untuk mengikut Tuhan dan percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin dalam setiap kehidupan kita. Itu saja. Thank you Tita. Lanjut. Kayaknya sudah semua ya, Pastor. Hah? Atau saya kasih pertanyaan ini? Kalau dari saya sendiri tuh Pastor, yang aku pelajari ada banyak hal. Kayak Kaleb ini orangnya jujur apa adanya. Selain dia setia, selain dia percaya, dia tuh jujur, terus ketulusan hatinya tuh gak main-main kepada Tuhan. Jadi kayak sama yang dibilang Kak Vero, keteguhan hatinya itu betul-betul dia imani dalam Tuhan. Jadi Tuhan juga tidak main-main, apa yang Tuhan janjikan diberikan secara luar biasa, meskipun prosesnya itu tidak mudah, tapi dia punya iman yang besar. Itu sih. Luar biasa. Anjas. Cek. Assalamualaikum. Shalom. Shalom. Oke, terima kasih. Saya juga dapat pelajaran dari pembacaan kita pagi hari ini. Belajar dari kehidupan Kaleb, bagaimana dia setia mengikut Tuhan, walaupun mungkin banyak tantangan yang datang dalam kehidupannya. Mungkin juga tantangannya salah satunya adalah lanjut umurnya, namun bagaimana dia tetap setia mengasihi, melayani Tuhan dalam kehidupannya. Nah, saya percaya bahwa kalau kita setia mengasihi, melayani Tuhan, janji Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Nah, kesetiaan juga itu akan membawa berkat dalam kehidupan kita. Nah, yang saya dapatkan dari pembacaan ini, bahwa iman itu tidak mengenal usia. Iman itu tidak mengenal usia. Nah, dari sini kita melihat umurnya Kaleb sampai 85 tahun. Dia masih setia menghadapi, masih berani mengambil risiko dalam kehidupannya, masih berani menghadapi tantangan, walaupun dia tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tapi dia mengandalkan Tuhan. Nah, di sini iman tidak mengenal usia berarti bahwa kekuatan iman seseorang itu tidak ditentukan oleh umur. Tetapi
keteguhan hati dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, apalagi kita yang masih muda-muda, mari kita terus tingkatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan bisa memakai siapa saja untuk memberitakan kebaikan atau memberitakan firman Tuhan. Melalui kehidupan kita, Tuhan bisa pakai kita. Asal kita mengasihi, setia melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, di sini Kaleb saja di umur 85 tahun ini masih berani menghadapi tantangan besar dan terus percaya kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita yang masih muda-muda? Apakah saat-saat ini kita sudah setia melayani Tuhan? Apakah kita sudah setia mengikut Tuhan? Atau sebaliknya? Nah, itu yang perlu kita terus belajar dalam kehidupan kita, supaya kita terus setia mengasihi Tuhan, terus setia melayani Tuhan. Nah, di sini pelajaran yang saya ambil juga itu dari kehidupan Kaleb ini mengajarkan kita untuk tidak menyerah dalam kesulitan atau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita banyak mengalami masalah, mungkin kita banyak mengalami pergumulan. Asalkan kita tetap setia di dalam Tuhan, segala masalah kita, segala pergumulan kita, Tuhan akan lenyapkan dalam kehidupan kita. Nah, dan juga tetap aktif dalam iman, maupun kita dalam usia yang muda, maupun dalam usia kita yang tua, dan percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan kekuatan dan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita untuk terus melangkah. Karena saya percaya bahwa orang-orang yang terus berjalan di dalam Tuhan, kehidupannya akan terus memiliki pengharapan. Karena di dalam Tuhan itu pengharapan yang sangat kuat. Nah, mungkin saat-saat ini kita banyak mengalami pergumulan, banyak mengalami tantangan, tapi mari kita kembali lagi bahwa di dalam Tuhan hidup kita menjadi bebas. Dan mungkin seringkali kita banyak mendengar bahwa mengikut Tuhan itu sungguh tidak mudah. Karena semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita bersekutu dengan Tuhan, iblis itu tidak tenang kalau kita dekat dengan Tuhan. Iblis tidak tenang kalau kita terus bersekutu dengan Tuhan. Makanya semakin kita dekat dengan Tuhan, akan semakin banyak masalah yang akan kita alami, semakin banyak masalah yang akan kita hadapi. Namun saya mengatakan bahwa apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik dan tetap setia mengasihi melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih, Pastor. Mantap. Terima kasih, Anjas. Silakan. Jadi dalam pembacaan kali ini yang saya dapat yaitu bahwa Tuhan setia kepada janjinya. Terkadang saya sendiri kalau berdoa biasa masih bilang kayak, Tuhan ampuni dosa saya, besok mungkin saya akan berusaha lebih baik, saya tidak akan mengulangi dosa yang sama. Tapi keesokan harinya saya ulang lagi, keesokan harinya saya ulang lagi. Tapi berbeda dengan Tuhan, Dia selalu menepati janjinya walaupun kita kadang masih melanggar janji kita sebagai manusia biasa. Tuhan tetap menepati janjinya sendiri. Jadi kebenaran yang saya dapat lagi yaitu bahwa Tuhan itu tidak pernah lupa atau menunda janjinya, tapi Dia selalu menepati janjinya pada waktu yang tepat. Amin. Sekian. Thank you. Lanjut. Baik, yang saya dapat dalam bacaan tadi,
itu kesetiaan kepada Tuhan itu selalu membawa berkat bagi hidup kita. Seperti pada bacaan tadi itu Kaleb tetap setia mengikuti Yesus sampai berpuluh-puluh tahun baru Tuhan genapi janjinya. Maka dari itu Tuhan menjaga hidupnya dan memenuhi janjinya. Contoh kecil dalam kehidupan kita sehari-hari itu setia dalam hal kecil walau hasilnya belum kelihatan. Kayak kita rajin belajar, menabung sedikit demi sedikit, dan seperti melakukan hal lebih baik lagi dalam kehidupan kita. Meskipun hasilnya tidak langsung kelihatan, tapi Tuhan tetap melihat kesetiaan itu sampai hasilnya datang pada waktunya. Itu saja. That's good. Sebenarnya ini saya mau tanyakan sebentar. Ini ya, saya mau tanya lagi. Ada beberapa supaya kita sama-sama sharing. Tapi tadi sudah banyak yang diceritakan sama Vero. Apa yang membuat Kaleb itu berbeda? Dari pembacaan ini ada hal-hal yang membuat Kaleb itu berbeda. Di orang yang sama masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka melihat, tetapi mereka melihat dua perspektif yang berbeda. Ya. Yang satu, 10 orang itu melihat kita nggak akan mungkin menduduki. Tapi 2 orang ini melihat dari sisi yang lain. Apa yang dikatakan oleh Kaleb? Kaleb berkata begini, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini bukan di Yosua ya, ini di Bilangan. Ya. Dan ini yang menarik. Ini yang menarik dari perkataan 10 orang ini, 10 pengintai yang lain. Ada yang ingat hafal visi gereja? Kami melihat gereja yang terus-menerus mempersiapkan generasi terang untuk siap dimanapun Tuhan tempatkan. Dimulai dengan kalimat ini, kami melihat. Ya, dengarkan, perhatikan. Dimulai dengan kalimat apa? Kami melihat. Dan 10 orang pengintai itu berkata kepada Musa dan seluruh orang Israel, kami melihat diri kami seperti belalang. Sepuluh orang itu melihat dirinya itu seperti kita ini tidak akan bisa buat apa-apa. Padahal yang suruh mereka itu Tuhan melalui Musa. Musa, oke, tunjuk 10 orang, 12 orang dari mewakili setiap suku untuk pergi dan mengintai, melihat tanah Kanaan. Tetapi 10 orang itu kembali dan mereka melihat, kami melihat. Gereja ini punya visi untuk melihat generasi terang. Jadi bukan hanya sebuah hal yang, saya percaya itu bukan sebuah hal yang dibuat oleh Pastor Esra itu hanya asal-asalan. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan taruh supaya setiap kita yang ada di tempat ini itu nanti menjadi generasi terang. Dimanapun kita berada. Kuliah, bekerja, menikah, punya anak, jadi opa, oma. Ini kan seperti itu. Kami melihat, dimulai dari perkataan itu. 10 orang ini berkata kami melihat. Dan akhirnya yang masuk itu adalah, masuk ke dalam tanah perjanjian itu cuma Yosua dan Kaleb bersama generasi yang baru. Generasi yang dari Mesir itu semua mati di padang gurun. Jadi perhatikan ini. Bagaimana cara kita melihat diri kita sendiri di dalam Tuhan, dalam Kristus, itu akan menentukan masa depan kita. Coba kita lihat ya. Di Yosua 14 ayatnya yang
7. Yosua 14 ayat yang ke-7. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri itu, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Ayat yang ke-8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi bagaimana kita melihat diri kita sendiri itu akan menentukan masa depan kita. Kita bisa baca itu Bilangan pasalnya ke-13 kalau tidak salah. Ya, Bilangan 13 ayatnya yang ke-33. Bilangan 13 ayatnya yang ke-33 dikatakan demikian. Juga kami lihat di sana. Yang berkata ini adalah 10 orang pengintai itu. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Ini dia selanjutnya. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Seperti tidak ada apa-apanya. Dengan kata lain ini mereka lupa bahwa ada Tuhan yang perkasa, yang mereka sudah lihat dengan mata mereka sendiri bagaimana laut itu terbelah. Mereka sudah melihat itu bagaimana waktu malam mereka tidak mati mati kedinginan di padang gurun. Waktu siang mereka tidak mati kepanasan. Waktu lapar Tuhan kirim burung puyuh. Waktu lapar Tuhan kasih roti fresh from the heaven, bukan the open ya. Fresh from the heaven. Waktu mereka melanggar perintah Tuhan, Tuhan menghukum mereka. Waktu mereka minta sesuatu, merengek-rengek seperti anak bayi, yang minta sesuatu, Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tetapi mereka sepertinya lupa, tidak mengingat. Dan mereka berkata, 10 orang pengintai ini berkata, kami lihat diri kami. Ini menjadi penting. Seperti yang tadi Anja sampaikan, bagaimana kita melihat diri kita di dalam Tuhan, itu akan menentukan masa depan kita. Waktu di camp di Malino itu saya sempat kasih ilustrasi ini. Kalau ada 2 orang masuk ke gym, ikut nge-gym untuk membentuk tubuh mereka, tapi dengan 2 sudut pandang yang berbeda. Yang satu nge-gym supaya, saya ikut olahraga supaya saya bisa makan coto, palu basah, supaya saya bisa makan apa saja yang enak. Tapi ada satu yang masuk ke gym supaya dia mengikuti apa yang menjadi aturan dari nge-gym itu, supaya pola hidupnya terbentuk. Cara hidupnya itu berubah. Sekarang kalau kita ikut Tuhan, apakah kita ikut Tuhan itu supaya hari Minggu saya ke gereja supaya nanti saya datang minta ampun sama Tuhan. Tuhan, kemarin saya sudah salah, kemarin saya sudah berdosa. Tuhan ampuni. Terus kita keluar dari gereja minggu depan, besok, lusa kita berbuat lagi. Nanti kita ke gereja lagi supaya kita datang dan minta ampun. Bukan seperti itu, tapi kita harus tetap konsisten di dalam Tuhan. Nah, kembali ke pertanyaannya saya yang tadi. Apa yang membuat Kaleb berbeda? Coba kita lihat dulu Bilangan 14 ayatnya yang saya waktu baca ini saya juga merenungkan hal ini. Bilangan 14 ayatnya yang ke-24. Ya, Bilangan 14 ayatnya yang ke-24. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasuki, dan keturunannya akan memilikinya. Waktu saya membaca ini, kenapa Kaleb disebut lain jiwa? Ada dalam terjemahan bahasa Inggris,
another spirit. Waduh, saya waktu membaca ini tentang Kaleb ini, saya sendiri membaca bahwa belajar tentang Kaleb ini, dia selain setia, dia ada sesuatu, ada teladan yang Kaleb tinggalkan untuk kita bisa pelajari. Kita kembali di Yosua 14 ayatnya yang ke-7 tadi. Yosua 14 ayat yang ke-7, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri itu, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Jadi apa yang dimiliki oleh Kaleb adalah kejujuran. Apa yang dia sampaikan di sana memang apa yang dilihat oleh 10 pengintai itu, bahwa di sana itu ada orang-orang raksasa. Tetapi Kaleb mengetahui bahwa sekalipun di sana ada orang raksasa, di dalam kita itu ada Tuhan Yesus. Dan kadang ini, waktu kita melihat ini teman kita, orang di sekitar kita itu sudah mulai ini melenceng dari kebenaran firman Tuhan, sudah mulai melakukan yang salah, kadang kita itu takut untuk menegur. Betul enggak? Kalau kita sudah lihat ada orang teman kita, sahabat kita atau orang yang dekat, dia sudah mulai melenceng dari kebenaran firman Tuhan, sudah enggak pernah datang ke gereja, sudah enggak pernah aktif lagi di pelayanan. Tapi karena hubungan pertemanan, persahabatan, kadang kita takut untuk berkata jujur, menegur, menasehati. Padahal di dalam Alkitab kita punya tanggung jawab di dalamnya untuk menegur dan menasehati orang-orang yang sesama orang percaya. Nah, apalagi yang dimiliki oleh Kaleb? Kaleb itu berasal dari suku, ada yang tahu dia berasal dari suku apa? Yehuda. Bukan dari, Kaleb itu berasal dari suku Yehuda. Suku Yehuda itu generasinya sama seperti suku yang lain, suku Efraim, Manasye, semuanya itu habis. Yang lahir itu generasi baru. Dan kalau kita membaca di dalam kitab Bilangan, kalau kita baca kitab Bilangan itu 36 pasal. 36 pasal kita baca, nanti kita akan menemukan bahwa Yehuda itu waktu dicatat di dalam Bilangan pasalnya yang pertama itu 74.600 orang. Dan mereka itu prajurit, pejuang yang ada di suku Yehuda. Tetapi waktu semua meninggal, semua mati di padang gurun, yang ada itu cuma Yosua dari suku Yehuda. Dan kalau kita baca nanti Yehuda lagi. Kaleb ini melatih orang-orang yang ada di Israel, di dalam suku Yehuda itu, mereka berjumlah 76.500 orang. Waktu di awal 74.600, waktu di akhir 76.500. Jadi selama umur hidupnya dia memang memakai waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan itu dengan baik
untuk dia melahirkan orang generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi yang kuat. Sekarang, saya kasih pertanyaan aja deh, kalau enggak saya yang bicara terus ini nanti. Mana tadi? Apa tadi saya tanya? Apa yang membuat Kaleb berbeda? Dari pembacaan ini tadi sebenarnya dari Fero itu sudah banyak teasernya ya, ada banyak, sudah berapa kali. Ini sebenarnya pertanyaan sebentar, tapi Fero sudah menjelaskan dengan baik. Jadi kalau kalian mendengarkan tadi apa yang Fero sampaikan harusnya bisa ya. Dari pembacaan ini tadi dan apa yang tadi Fero juga sudah sampaikan, apa yang membuat Kaleb berbeda? Ada yang mau menyampaikan lebih dulu? Silakan. Apa yang membuat Kaleb berbeda? Jangan Fero lagi, yang lain dong. Siapa? Silakan. Masa saya tunjuk lagi? William kayaknya. Oke, terima kasih. Kalau dari saya, apa yang membuat Kaleb berbeda itu? Berbeda. Yang pertama itu kesetiaannya kepada Tuhan, selalu membawa berkat jangka panjang. Terus yang kedua, iman yang teguh membuat seseorang berbeda. Apa? Iman yang teguh membuat seseorang berbeda. Iman yang teguh. Terus yang ketiga, usia bukan penghalang untuk menjalani panggilan Tuhan. Asik. Terus ketekunan dalam perjalanan iman, membawa damai, dan terakhir itu Tuhan selalu setia pada firman-Nya. Itu aja, Mister. Wih, mantap. Yang lain? Enggak apa-apa. Tidak mengurangi kasih karunia dan keselamatan di dalam Kristus. Silakan. Apa yang membuat Kaleb berbeda? Siapa lagi? Ada? Pakai mic. Habis itu Ona, habis itu enggak sih. Oke, jadi yang membuat Kaleb berbeda itu karena imannya kepada Tuhan. That's good. Yang lain? Kalau dari saya Kak, yang membuat Kaleb berbeda itu karena itu kepercayaannya kepada Tuhan, karena dia tahu yang Enggak apa-apa. Silakan. Karena dia tahu yang pimpin dia itu Tuhan. Makanya yang buat dia berbeda itu, ya itu kepercayaannya kepada Tuhan. Percayaannya kepada Tuhan. Silakan. Iya, langsung saja berurut no, daripada nanti saya menunjuk satu-satu. Yang membuat Kaleb berbeda itu kesetiaannya sama Tuhan. Kesetiaannya sama Tuhan. That's good. Itu saja atau masih ada ditambah? Oh, itu saja. Sebenarnya sama jawaban teman-teman yang ada di sini. Yang membuat Kaleb itu berbeda itu adalah kesetiaannya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa janji Tuhan itu akan terjadi sama dia. Yes. Yosafat. Kalau dari saya, yang buat Kaleb berbeda itu mungkin saya ambil dari ayat yang ke-8. Di situ Kaleb kenapa berbeda dengan saudara-saudaranya? Karena di sini Kaleb tetap mengikuti
Tuhan dengan sepenuh hati. Sementara saudara-saudaranya ini buat mereka kayak hilang akan tekadnya begitu. Thank you. Muan. Mungkin dari pembacaan firman tadi ada di bilangan 13 itu Pastor. Yang saya pelajari adalah si Kaleb ini termasuk sama si Yosua ini, mereka itu punya sudut pandang yang berbeda dari 10 pengintai yang lain gitu ya. Sudut pandang yang kalau mungkin zaman sekarang kita sebutnya positive vibes gitu ya, optimis gitu, karena ada satu ayat di mana si Kaleb itu di saat pengintai lain itu bikin tawar hati bangsa Israel, justru si Kaleb itu yang menenangkan dengan kata pasti akan mengalahkan gitu. Jadi dia tidak menggunakan kata akan gitu, tapi dia pasti. Dengan percaya dia tuh bilang pasti gitu. Jadi dari situ saya nangkapnya adalah dia tipikal orang yang optimistik gitu, sama punya sudut pandang yang berbeda dari orang lain. Jadi mungkin itu yang bikin imannya berbeda dari orang lain. Itu Pastor. Silakan. Kalau dari saya, Kaleb itu dia mempunyai iman yang kuat. Dia percaya Tuhan sanggup memberikan tanah itu bahkan saat orang lain berkata tidak mungkin. Dan Kaleb itu berbicara dengan hati yang benar saat orang lain menyampaikan laporan yang menggentarkan bangsa, tapi Kaleb menyampaikan kebenaran dengan keyakinan tanpa rasa takut. Thank you. Yang membuat Kaleb berbeda, Kaleb berani ketika yang lainnya takut. Kaleb berani meminta daerah yang paling sulit, gunung yang didiami raksasa Enak. Lalu orang-orang lain dia menghindarinya, tetapi Kaleb justru berkata, berikanlah kepadaku pegunungan itu. Jadi di sini Kaleb dia tidak memilih tantangan, tapi memilih tantangan dan bukan kenyamanan. Lalu Kaleb juga konsisten dan setia hingga puluhan tahun, tetapi dia tidak memiliki hati yang pahit, tidak menyerah dan tidak lupa pada janji Tuhan. Thank you. Terima kasih. Siapa lagi? Alisa ya? Kalau yang saya dapat itu yang dimaksud kenapa Kaleb berbeda dari yang lain itu karena Kaleb memiliki bukan hanya roh yang berani, tetapi juga memiliki roh yang murah hati, teguh pendirian, mulia dan heroik. Dan juga pengaruh Tuhan yang mengangkatnya mengatasi keresahan manusia dan ketakutan duniawi. Karena itu ia mengikuti Tuhan sepenuhnya secara harfiah dan ia memenuhi apa yang Tuhan katakan. Dia senantiasa taat, makanya imannya itu berbeda dari yang lain. Dia taat sama Tuhan, dia tidak takut apapun, dan imannya besar. Terima kasih. Kalau dari saya, Yosua ini apa yang membuat Yosua berbeda? Kaleb berbeda karena karena kesetiaannya kepada Tuhan. Kemudian yang kedua karena kejujurannya. Tidak semua orang bisa jujur, tapi Kaleb bisa berbicara dengan sejujur-jujurnya. Kalau saya yang membuat Kaleb berbeda itu, dia itu berani berdiri sendiri. Kalau kita di zaman sekarang ini kita tuh lebih banyak percaya sama orang banyak gitu. Jadi imannya yang ikut-ikutan. Yeah. Tapi Kaleb ini berani
Dia berani berdiri sama apa yang dia lihat, apa dia percayai gitu. Jadi biarpun 10 orang itu bilang seperti ini, tapi dia bilang enggak kok, enggak seperti itu gitu. Tuhan janjikan tanah yang baik buat kita. Jadi dia teguh gitu sama pendiriannya, enggak yang karena pengaruh 10 orang ini dia jadi terpengaruh, tidak. Tapi Kaleb ini betul-betul berani sendirian, enggak apa-apa. Kalian boleh berpendapat apa, tapi yang saya lihat seperti ini. Nah, itu sih. Thank you. Dari yang lain yang di belakang layar, di belakang kamera. Ada yang mau kasih masukan, tambahan? Siapa di sana? Marcel, Yabes, Cynthia. Tidak ada? Oke, sekarang perhatikan saya. Pertanyaan yang tadi, kita melihat apa yang membuat Kaleb itu berbeda. Sekarang saya balik, bertanya kepada teman-teman maupun yang hadir di tempat ini. Apa yang membuat saya berbeda dari dunia ini? Jawab sendiri. Yang tadi kita melihat Kaleb ini. Saya berdoa, ini pertanyaan sebenarnya pertanyaan waktu saya berdoa, waktu saya membaca ini. Banyak sekali yang saya lihat dari Kaleb yang saya bisa pelajari. Tetapi mungkin mudah untuk saya menemukan apa yang ada di dalam Alkitab, tetapi saya harus menemukan satu di dalam diri saya untuk orang melihat atau ya yang di sekitar kita, dunia ini melihat bahwa kita ini berbeda. Jangan sampai seperti tadi yang Vero sampaikan, kita ini ikut. Kalau yang rame itu yang benar. Yang banyak followersnya itu yang benar. Apa yang membuat Kaleb berbeda waktu saya membaca ini? Sesuatu yang kan yang keluar ini Yosua dan Kaleb. Jadi mereka ini sama-sama sesepuh di Israel. Karena mereka yang masuk ke tanah perjanjian. Tapi pada waktu Kaleb berbicara kepada Yosua, ayatnya yang ke-13 dikatakan demikian. Lalu Yosua memberkati Kaleb. Ada penundukan diri dari Kaleb kepada Yosua. Sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan, apa kita masih punya penundukan diri kepada orang tua kita, kepada kakak rohani kita? Kalau dinasehati, kalau diberitahu, kalau kau naik motor pakai helm, nah, karena kalau kau naik motor tidak pakai helm, tiba-tiba ada sesuatu ya. Atau mungkin dinasehati, kenapa kemarin tidak datang ke gereja? Atau dinasehati dalam hal-hal yang lain. Di sini yang saya melihat bahwa sekalipun kalau dibilang secara hierarki, status mereka itu sama. Karena mereka ini ya, ada sebuah tulisan yang saya baca. Kakek tua yang mengalahkan raksasa, Yosua dan Kaleb ya. Kakek tua ya, 85. Kalau 85 kan itu menurut pandangan kita sekarang itu kakek-kakek ya. Tapi tulisan itu memang betul karena mereka menurut pandangan dunia ini 85 itu mereka kakek tua tapi mengalahkan raksasa. Ya sebenarnya itu ada, saya lihat dulu catatannya. Ada ini sebuah hal yang bukan terjadi seperti itu. Yosua tadi saya sudah sampaikan bagaimana Kaleb itu mempersiapkan dirinya, melatih prajurit-prajurit dari generasi yang baru, dan akhirnya dari generasi yang baru itu muncul 76.500 orang prajurit yang baru. Itu artinya Kaleb tidak tinggal diam. Kaleb itu mempersiapkan dirinya dan mempersiapkan generasi selanjutnya. Terakhir. Atau masih ada yang mau menambahkan? Nah, dari pembacaan kita ini, saya berharap baik kita yang hadir di tempat ini maupun nanti akan mendengarkan, yang menyaksikan sarapan pagi bersama ini,
kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kadangkala dalam kehidupan ini kita mengalami satu fase, satu masa di mana yang keadaan yang kita alami itu tidak menyenangkan. Betul ya? Tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tidak sesuai yang kita doakan. Tidak sesuai dengan yang kita minta kepada Tuhan. Tetapi kita harus mempunyai ini, sikap yang pantang menyerah, yang tidak mudah menyerah. Karena kita tahu bahwa persoalan itu datang untuk membawa kita naik level. Persoalan itu datang untuk membawa kita naik tingkat. Di dalam kitab Yeremia dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kenapa saya baca ayat ini? Karena kalau hidup kita ini tidak melekat kepada Tuhan, kita akan mudah menyerah. Kita akan mudah, saya sudah tidak kuat lagi deh. Dikasih tanggung jawab di dalam pelayanan, baru satu kali dikerjakan, kayaknya salah doa saya ini. Bukan bidangku saya di sini. Mostly kebanyakan kita ada di tempat ini ya karena kita mau terlibat di dalam pelayanan ya. Kita mau melayani Tuhan. Tapi ini waktu kita dikasih tanggung jawab selalu ada awal, selalu ada segala sesuatu itu kita mulai ternyata saya salah waktu melakukannya. Saya pun seperti itu. Tapi ini kita jangan mudah menyerah. Seperti tadi yang kita baca bahwa Kaleb menuliskan, tulis di dalam Alkitab, waktu dia berumur 40 tahun dan sampai sekarang. Artinya Kaleb tetap setia kepada Tuhan. Tetap setia di dalam pelayanan. Jadi saya berdoa pada saat ini, kita semua yang hadir di tempat ini, yang mendengarkan nanti siaran ini, kita bersama-sama menjadi orang yang tidak mudah menyerah dalam kehidupan ini. Amin. Amin. Kopi yang terbaik itu dihasilkan dari air panas dan tekanan. Ini bukan filosofis. Ya memang ini filosofis ya. Kopi yang terbaik itu dihasilkan dari panas dan tekanan. Waktu air panas dimasukkan, yang keluar itu aromanya, wanginya. Waktu ditekan itu, yang keluar itu adalah sarinya. Sekarang waktu persoalan itu datang, yang keluar itu apa dari kehidupan kita? Kristus atau caci maki, persungutan, kekesalan, sakit hati, amarah, kedengkian, kebencian. Waktu persoalan itu datang, kita semakin dekat kepada Tuhan, kita semakin melekat kepada Tuhan. Jangan cepat untuk menyerah. Oke, itu saja yang kita bahas pada pagi hari ini. Saya berharap kita terus belajar bersama, jangan cepat puas, jangan cepat menyerah. Waktu kita baca firman Tuhan, jangan baca firman Tuhan karena nanti saya mau ikut Saraba, saya baca ini. Lalu setelah itu ya kita harus melatih diri kita. Yang setuju katakan amin. Yang di belakang kamera, kita belajar untuk melakukan hal itu sebab firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita. Firman Tuhan itu adalah kekuatan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu akan mengubah cara pandang kita, mengkalibrasi hati kita supaya kita percaya mengenal Tuhan secara pribadi. Oke, kalau begitu kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami sharingkan bersama pada pagi hari ini. Kiranya apa yang kami dengarkan, apa yang kami terima itu bukan hanya sekedar menjadi informasi yang baik bagi pikiran kami,
bukan hanya menjadi pengetahuan, menambah pengetahuan kami, tapi kiranya firman Tuhan itu mendarat di dalam hati kami dan menjadi pewahyuan di dalam kehidupan kami yang mengubahkan cara hidup kami. Tuhan tolong setiap kami supaya kami menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah di dalam kehidupan ini. Di dalam setiap tanggung jawab kami, baik kami dalam bangku pendidikan, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, dalam tugas dan tanggung jawab kami, kiranya kami menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya firman Tuhan ini berbuah melalui perkataan kami, sikap hidup kami, perilaku kami, supaya dunia mengenal Engkau melalui cara hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.